Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga saya masih bisa berada di tempat ini. Tak lupa pula saya kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video pencegahan dan perawatan cedera. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKC 19, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, yang pertama pengertian cedera olahraga. Cedera olahraga merupakan segala bentuk kegiatan melampaui batas ambang kemampuan tubuh sebagai akibat berolahraga. Secara psikologis, cedera olahraga terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kemampuan jaringan tubuh yang melakukan aktivitas olahraga. Pada umumnya, penyebab terjadinya cedera olahraga antara lain kurang pemanasan sebelum berolahraga, terutama dalam pertandingan, menurut banyak gerakan eksplosif. Menurut Wibowo 1995-11 mengatakan, cedera olahraga, sport injury, yaitu segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Yang biasa terkena adalah tulang, otot, tendon secara ligamen. Dengan demikian, pengetahuan tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari secara terjadinya cedera olahraga, mengobati, menolong, menanggulangi secara tindakan preventif atau pencegahan. Ada beberapa game yang menyebabkan terjadinya cedera, yaitu game internal, diantaranya postur tubuh, malah ligamen, beban berlebih, kondisi fisik, ketidakseimbangan otot, koordinasi gerakan yang salah, dan kurangnya pemanasan. Game eksternal, diantaranya karena alat-alat olahraga, keadaan lingkungan olahraga, body contact. Dan 3, overtrust, akibat penggunaan otot berlebihan atau terlalu lelah. Resiko cedera bisa juga dialami oleh pemain bola basket, sehingga pengetahuan tentang cedera yang terjadi pada permainan bola basket harus dimiliki oleh seorang pemain bola basket, seperti hasil penelitian dari Borowski, L.A., Yars, Phil SK, dan Comstock RD dari NCBI 2008. Cedera olahraga yang terjadi pada cabang bola basket sebagai berikut: ankle 39,7%, lutut 14,7%, kepala 13,6%, lengan dan tangan 9,6%, dan kaki bagian atas 8,4%. Diagnosis yang paling sering adalah cedera ligamen terkilir 44,0%, strain otot dan tendon 17,7%, memar 8,6%, patah 3 tulang 8,5%, dan geger otak 7,0%. Dilihat dari hal tersebut, cabang olahraga bola basket sangat rentan terhadap terjadinya cedera. Menurut Ali Satyagraha dan Bambang Priyonoadi 2009-45, cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, ataupun tulang akibat aktivitas yang berlebih atau kecelakaan. Cedera merupakan rusaknya jaringan lunak atau keras disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit dan akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat, sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. GLA Kava 1995-145. Bagian tubuh yang mengalami cedera akibat gaya yang bekerja melampaui kemampuan tubuh akan ada respon yang mencolok dari tubuh tersebut. Diungkapkan oleh Ali Satyagraha dan Bambang Priyonoadi 1946,
Tanda-tanda peradangan pada cedera jaringan tubuh yaitu: 1. Kalor atau panas terjadi karena meningkatnya aliran darah ke daerah yang cedera. Tumor atau bengkak disebabkan adanya penumpukan cairan pada daerah sekitar jaringan yang cedera. Rubor atau merah karena adanya pendarahan. Dolor atau rasa nyeri karena terjadi penekanan pada saraf akibat penekanan baik otot maupun tulang. Fuctiolaesa adalah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakan cederanya sangat berat. Bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cedera. 1. Terkilir. Pertama adalah pergelangan kaki terkilir. Cedera ini bisa disebabkan karena banyak hal seperti kurang pemanasan atau berlari di area yang tidak rata sehingga menyebabkan telapak kaki menjadi tidak stabil dan seimbang ketika menapak. 2. Cedera tulang kering. Selanjutnya adalah cedera tulang kering yang ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada tulang kering bagian atas atau betis. Ini bisa terjadi ketika kamu menambah intensitas aktivitas fisik, seperti misalnya menambah kecepatan lari menggunakan sepatu lari yang tidak sesuai atau berlari sambil menurun atau menanjak pada jalanan aspal yang keras. Cedera lutut. Cedera ini terjadi karena bergesernya tulang di area sekitar lutut akibat dari jaringan kartilase lutut yang kehilangan kekuatannya. Cedera lutut bisa disebabkan karena beberapa gerakan dan berlebihan pada kaki ketika kamu berlari. Pergelangan kaki. Kasus pergelangan kaki yang terkilir atau kesileo sering terjadi saat olahraga atau permainan yang melibatkan lompatan atau gerakan lainnya yang membuat seorang bisa terinjak. Olahraga yang dimaksud adalah basket, sepak bola, atau voli. Meski olahraga sering memicu cedera, tetapi keseleo juga bisa dengan mudah terjadi saat Anda sedang berjalan. Anda akan mudah mengalami keseleo jika sudah pernah atau sering keseleo sebelumnya. Memiliki otot yang lemah di sekitar pergelangan kaki, memiliki riwayat keluarga, atau akan kelainan di pergelangan kaki. Pangkal paha. Cedera lainnya yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pangkal paha tertarik dan terjadi akibat beban berlebih pada otot di area pangkal paha. Ketika otot tersebut meregang terlalu cepat maupun dipaksa, otot bisa meregang secara berlebihan maupun robek. Tarikan pada pangkal paha sering terjadi pada jenis olahraga yang memerlukan banyak lompatan dan lari. Spesifiknya adalah gerakan meloncat atau perubahan posisi mendadak. Contohnya adalah sepak bola dan hoki. Jenis-jenis cedera olahraga. Memar. Tanda memar muncul jika tubuh terkena pukulan benda tumpul yang tidak mengakibatkan luka terbuka. Memar merupakan tanda pembuluh darah di bawah kulit ada pecah, tetapi darah tidak dapat mengalir keluar sehingga mengumpul di bawah kulit. Pendarahan itu nampak sebagai benjolan lembek berwarna biru dengan di bagian yang terkena pukulan. Iskandar Junaidi 2011-14. Seperti yang diperjelas oleh Jones dan Bartlett 2007-85, memar terjadi ketika pembuluh darah kecil dan sel-sel lain pecah di bawah kulit dan berdarah ke dalam otot serta jaringan lunak lain. Menurut Cardono M. 2001-2008, adapun tindakan pertolongan memar yaitu kompres dengan es selama 15 menit dalam setiap jamnya sesudah 24 jam kemudian. Kompres diganti dengan air hangat untuk memperbaiki aliran darah. Istirahat untuk mencegah cedera lebih parah dan mempercepat penyembuhan jaringan-jaringan yang rusak. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Bambang Priyondi 2006-2009. Menurut Hardianto Wibowo 1995-2002, cedera yang terjadi pada otot, tendon, atau struktur otot muskular tendinius, yaitu robek karena suatu kontraksi yang hebat atau gerakan yang tidak terkoordinasi dan mendadak, yang diperjelas oleh Giam, CK, dan TKC 1992-93. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan berdasarkan berat ringannya cedera. Andun Sudijadoko 12-13. Strain dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu strain tingkat 1,
Selain tingkat ini tidak ada robekan, hanya terdapat kondisi inflamasi ringan meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot. Selain tingkat 2, selain pada tingkat 2 ini sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga mengurangi kekuatan. Selain tingkat 3, selain pada tingkat 3 ini sudah terjadi ruptur yang lebih hebat sampai komplit. Ini diperlukan tindakan bedah. Sprain menurut Elizabeth J. Corwin 2009-332, sprain adalah trauma pada sendi, biasanya berkaitan dengan cedera ligamen. Pada sprain yang berat, ligamen dapat putus. Sprain menyebabkan inflamasi, pembengkakan, dan nyeri. Penyembuhan dapat memerlukan waktu beberapa minggu. Sprain ialah cedera pada sendi, biasanya terjadi robekan, biasanya tidak komplit, dari ligamen. Menurut Giam, CK dan T. CK 1992-195. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan yang berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Cara mencegah cedera parah. Cedera olahraga bisa dicegah dengan cara ini. 1. Ingatkan anak untuk melakukan pemanasan. Setelah olahraga wajib melakukan peregangan. Memakai pelindung yang diperlukan, misal pelindung tulang kering jika si anak bermain sepak bola, atau pelindung lengan untuk anak yang hobi main softball. Lakukan pemanasan dengan benar. Sesuaikan pemanasan dengan olahraga yang dilakukan, tetapi dengan ritme yang lebih ringan. Misalnya bila akan lari, bentuk pemanasannya adalah jalan cepat selama 10 menit. Selain itu, Anda juga bisa melakukan berbagai peregangan otot sebelum mulai berolahraga. Ingat, saat melakukan pemanasan hindari melakukan secara berlebihan, apalagi hingga kelelahan. Tak hanya berfungsi untuk mencegah cedera, pemanasan juga dapat membuat tubuh lebih lentur karena dapat meningkatkan aliran darah ke otot. Berhenti bila lelah. Otot yang lelah akan menurunkan perlindungan tubuh sehingga rentan terjadi cedera. Sebaiknya istirahatkan bagian tubuh yang telah digunakan secara intens atau berlebihan secara beberapa hari. Ingat, jangan memaksakan diri. Kalau terlanjur cedera, bisa semangat olahraga bisa luntur. Hindar gerakan tiba-tiba. Kalau sudah lama tidak berolahraga atau melakukan olahraga tertentu, hindar melakukan gerakan tiba-tiba. Misalnya, kalau sudah lama tidak bermain bisbol, jangan menforsir gerakan tangan saat memukul bola, karena bisa berisiko menyebabkan cedera di bahu dan lengan. Untuk mencegahnya, latih otot yang akan digunakan beberapa minggu sebelum melakukan olahraga yang sudah direncanakan. Jadi, pergelangan kaki, siku, lutut, paha belakang, betis, dan pangkal paha adalah bagian tubuh yang rentan cedera akibat olahraga. Penyebab terjadinya cedera olahraga. Di antara beragam cedera olahraga, beberapa hal menjadi penyebab tersering. Apa saja? Terlalu sering digunakan. Ketika menemukan satu jenis olahraga yang disukai, seringkali Anda tergoda untuk fokus pada olahraga itu dan mengabaikan latihan yang lain. Dengan melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang, Anda menggunakan otot dan sendi yang sama. Hal ini berisiko menimbulkan cedera dan membuat olahraga kurang efektif. Akan lebih baik bila Anda memberikan kesempatan istirahat bagi otot dan sendi yang sering digunakan untuk menghindar cedera. Gerakan berhenti dan memutar. Olahraga yang menggabungkan gerakan berhenti dan memutar yang cepat seperti olahraga basket, senam, dan sepak bola kerap menyebabkan cedera lutut dan pergelangan kaki. Keseleo pergelangan kaki terjadi ketika seorang atlet melipat kakinya dan meregangkan ligamen dan di sekitarnya. Otot-otot yang menstabilkan serta bantalan tulang rawan di sekitar lutut, bahu, dan persendian rentan robek akibat putaran yang tidak terkontrol atau berhenti tiba-tiba. Baru mulai olahraga atau meningkatkan porsi latihan dengan cepat. Memulai olahraga atau meningkatkan level olahraga terlalu cepat juga dapat menyebabkan peradangan pada pembungkus otot atau nyeri punggung bawah. Saat Anda baru memulai olahraga, otot yang sebelumnya tidur mendadak akan bekerja. Hal ini dapat menyebabkan kram otot nantinya.
Hal yang sama juga terjadi jika Anda signifikan meningkatkan porsi latihan secara tiba-tiba. Untuk itu sangat penting meminta bantuan personal trainer untuk memandu Anda untuk yang saat ingin menaikkan porsi latihan. Kelelahan. Otot yang lelah dapat menyebabkan tarikan otot. Karena itu sangat berasa lelah apalagi jika Anda berlatih secara terus-menerus. Beristirahatlah sejenak. Hal ini sangat penting untuk mencegah tarikan otot yang menyakitkan. Pemanasan yang tidak memadai, kram dan tarikan otot yang sering kali terjadi akibat Anda berolahraga tanpa membiarkan otot-otot terlebih dahulu bentur atau panas. Pemanasan dapat mengalirkan darah dan oksigen ke berbagai otot, memungkinkan mereka bekerja lebih efisien. Tanda-tanda reaksi radang setempat akibat cedera olahraga. Apa itu peradangan? Peradangan adalah respons perlindungan normal tubuh terhadap cedera. Terjadi saat sel darah putih melawan untuk melindungi kita dari infeksi, misalnya ada dari bakteri atau virus. Juga terjadi saat tubuh kita cedera, misalnya jika Anda terkilir sewaktu berolahraga, yang sering kali menjadi menyakitkan, bengkak, dan meradang. Cedera olahraga seringkali direspon oleh tubuh dengan tanda radang yang terjadi atas rubor merah, tumor, bengkak, kalor panas, dolor nyeri, dan furtiolaesa, penurunan fungsi. Pembuluh darah di lokasi cedera akan melebar, vasodilasi, dengan maksud untuk mengirim lebih banyak nutrisi dan oksigen dalam rangka mendukung penyembuhan. Cedera olahraga dapat diklasifikasikan sebagai cedera ringan apabila robekan yang terjadi hanya dapat dilihat di bawah mikroskop dengan keluhan minimal dan dapat mengganggu penampilan secara berarti. Contoh yang dapat dilihat adalah memar, lecet, dan sprain ringan. Cedera sedang ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak, kemerahan, panas, dan ada gangguan fungsi. Tanda radang seperti tumor, rubor, kalor, dolor, dan furtiolaesa terlihat nyata secara keseluruhan atau sebagian. Contoh dari cedera ini adalah robekan otot, tendon, serta ligamen secara parsial. Pada cedera berat terjadi robekan total atau hampir total, dan bisa juga terjadi patah tulang. Cedera ini membutuhkan istirahat total, pengobatan intensif, atau bahkan operasi. Kesimpulan, karena setiap olahragawan atau atlet dapat menderita cedera yang diakibatkan oleh pergelangan yang salah pada saat bermain atau berolahraga. Pada saat berolahraga atau bermain, kita harus hati-hati agar tidak terjadi salah gerakan mengakibatkan cedera. Cedera ringan yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan sebentar, sedangkan cedera berat yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Cedera olahraga merupakan segala bentuk kegiatan melampaui batas ambang kemampuan tubuh sebagai akibat berolahraga. Pada umumnya, penyebab terjadinya olahraga antara lain karena kurang pemanasan, melakukan smash yang salah, memaksakan kondisi tubuh melampaui batas ambang kemampuan tubuh sebelum berolahraga, terutama pada jelang pertandingan yang menuntut banyak gerakan eksploitif. Baiklah, itulah tadi tugas video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.